Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita akan membahas terkait materi turunan fungsi aljabar untuk pertemuan kali ini yang akan dilaksanakan melalui LMS, akun LMS teman-teman sekalian. Jadi, aturan rantai turunan itu aturan yang digunakan untuk menyelesaikan turunan fungsi komposisi. Nah, aturan ini tuh membantu menyelesaikan turunan fungsi yang terdiri dari komposisi dua fungsi atau lebih. Komposisi dua fungsi biasanya diturunkan dengan aturan rantai atau bentuk pangkat dari fungsi aljabar yang terdiri dari beberapa suku. Nah, di sini ada contoh turunan fungsi di mana f(x) itu adalah 3x dikurang 2 pangkat 2. Nah, kita ubah dulu persamaannya ini ke dalam bentuk persamaan umum, sehingga menjadi 9x kuadrat dikurang 12x plus 4. Dan turunan pertamanya yaitu untuk 9x kuadrat. Nah, untuk 9x kuadrat ini, pangkat 2-nya kita pindahkan ke depan, dikalikan dengan 9, sehingga menjadi 18. Nah, sedangkan untuk pangkat 2-nya dikurang dengan 1, jadi 18x. Nah, untuk 12x-nya, x ini adalah pangkat 1, sehingga 1 kita pindahkan ke depan, dikalikan dengan 12, sehingga hasilnya 12. Dan untuk pangkat x-nya itu, yang tadinya 1 dikurang dengan 1, sehingga x pangkat 0. Nah, semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1, sehingga menjadi minus 12. Nah, untuk plus 4-nya di sini adalah kenapa dia tiba-tiba hilang? Karena 4 ini sama aja dengan 4x pangkat 0, di mana x pangkat 0, 0 ini pindah ke depan, jadi 0 dikali 4. 0 kali 4, atau semua bilangan yang dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Sehingga hasilnya untuk turunan pertamanya yaitu 18x dikurang 12. Kemudian untuk rumus turunan fungsi aljabar, di sini ada f(x) sama dengan x pangkat n, di mana f aksen x atau f(x) turunan pertama yaitu n x pangkat n kurang 1, seperti tadi yang sudah dijelaskan untuk slide sebelumnya. Nah, lambang turunannya, kalau turunan pertama itu y aksen atau f aksen x atau dy per dx. Sedangkan untuk turunan kedua, y double aksen, f double aksen x, d kuadrat y per dx kuadrat. Begitupun seterusnya untuk turunan ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu untuk contoh soal turunan kedua, di sini ada soal tentukan turunan kedua dari f(x) sama dengan 10x pangkat minus 4. Diketahui a-nya adalah 10, n-nya adalah minus 4. Yang ditanya adalah turunan kedua, yaitu simbolnya f double aksen x, atau bisa ditulis juga y double aksen, karena di sini fungsinya bentuknya adalah f(x), sehingga simbol yang digunakan adalah f double aksen x. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya, yaitu f aksen x itu pada turunan pertama. Jadi sebelum kita mencari turunan kedua, kita harus mengetahui dulu turunan pertamanya. Kemudian dilanjut untuk turunan keduanya, di mana a dikali n, x pangkat n kurang 1. A-nya sudah kita ketahui yaitu 10. Dan untuk n-nya, sini kan n ya pangkatnya, berarti minus 4. Minus 4, kemudian n kurang 1. N kurang 1 minus 4 dikurang 1, dan untuk x, n pangkat 2. Nah, sini minus 4 dikurang 2. Nah, di sini ini rumus untuk mencari fungsi turunan yang kedua. Jadi bisa kita menggunakan turunan pertama dulu, lalu dilanjutkan dengan turunan kedua, atau langsung di turunan kedua, di mana rumusnya an dalam kurung n kurang 1, x pangkat n kurang 2. Sehingga hasilnya f double aksen x yaitu minus 40 dikali minus 5, x pangkat minus 6. Atau 200 pangkat x minus 6. Ini mohon maaf kurang x-nya ya. Kemudian selanjutnya untuk contoh soal aturan rantai. Dengan menggunakan aturan rantai, turunan fungsi f(x) yaitu 3x minus 2 pangkat 7 adalah sebagai berikut. Y atau f(x) itu 3x minus 2 pangkat 7. Nah, kita permisalkan, di mana U itu adalah 3x minus 2. Sehingga Y atau f(x) sama dengan U pangkat 7.
Nah, kemudian kita cari turunan fungsinya, yaitu dy per dx. Turunan terhadap x artinya. Sehingga sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, y-nya ini kan sudah kita ketahui yaitu u pangkat 7 ya. Sehingga kita substitusikan aja ke dalam rumusnya. D dalam kurung u pangkat 7 per du dikali d. Sini u-nya di awal itu 3x minus 2 ya. Per dx. Kemudian kita bisa turunkan yaitu di sini tadi pangkat 7 ya. Sehingga jadi 7-nya kita pindah ke depan jadi 7 u pangkat 6 dikali dengan 3. 3 ini adalah turunan dari 3x minus 2 terhadap x. Seperti itu. Kemudian sehingga hasilnya adalah 21 U pangkat 6. Nah, karena di sini masih dalam bentuk U, kita ubah lagi ke awal, permisalan yang awal nih, di mana U adalah 3x minus 2, sehingga dy per dx yaitu 21 dalam kurung 3x minus 2 pangkat 6. Contoh soal yang berikutnya, kita menggunakan turunan fungsi trigonometri. Jadi contoh penggunaan aturan rantai untuk menyelesaikan turunan fungsi trigonometri. Di mana y itu adalah sin pangkat 3 dalam kurung 2x minus 3. Nah, di sini kita misalkan y-nya itu adalah u pangkat 3. U-nya adalah sin phi, di mana phi-nya adalah 2x minus 3. Jadi 2x minus 3 ini adalah phi. Nah, u-nya adalah sin phi. Dan y-nya adalah u pangkat 3. Nah, sehingga dy per dx sama dengan dy per du atau turunan terhadap u, kemudian dikali du per dv dikali dv per dx. Kemudian kita substitusikan permisalan yang di awal ke dalam rumusnya, yaitu d dikali y-nya tadi kan u pangkat 3 per du, dikali d, u-nya tadi adalah sin phi per dv, dikali dv, v-nya tadi sin x minus 3 per dx, sehingga turunannya menjadi 3u pangkat 2 dikali cos phi dikali 2. Kita substitusikan nilai u dan v-nya. Tadi nilai u-nya adalah sin phi, berarti 3 dikali sin phi kuadrat, dikali nilai v-nya adalah 2x minus 3, sehingga cos 2x minus 3 dikali 2. Kemudian kita kalikan semuanya menjadi 6 sin kuadrat dalam kurung 2x minus 3, cos 2x minus 3. Sehingga 3 sin dalam kurung 2x minus 3 dikali 2 sin 2x minus 3 cos 2x minus 3. Lalu karena di sini sini ada sin cos ya, identitas dari trigono yaitu menjadi sama dengan 3 sin 2x minus 3 menjadi sin dalam kurung 2 dalam kurung 2x minus 3, sehingga dy per dx yaitu 3 sin 2x minus 3 sin 4x minus 6. Baik, mungkin itu saja untuk pengantar dari turunan fungsi aljabar yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.